Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Anam dari kelas PPS 2C dengan NIM 215231088. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang Perjanjian Giyanti tahun 1745 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam yang dimana perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan juga VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yakni di Desa Giyanti, yang sekarang lebih dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian ini dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, ketika itu Mangkubumi mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II karena telah membantu meredakan konflik. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluh dan melapor kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Gubernur tersebut langsung mengeluarkan keputusan sehingga tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen terjadi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Horting, mengambil sikap, melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota disampaikan ke Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut berisikan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomo Khalifatullah sejak penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu 13 Februari 1755. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atau atribut-atribut keraton. Yang pertama, keris yang menjadi pusaka raja diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Kedua, ada bahasa. Bahasa Jogja meneruskan dialek bahasa Bagongan. Lalu tari. Dalam tarian Jogja lebih ke maskulin, sedangkan Solo lebih halus. Kemudian belangkon Yogyakarta, belangkonnya seperti ada benjolan, sedangkan Surakarta tidak ada benjolan, flat. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti, melainkan melalui proses yang sangat panjang. Seperti bahasa tidak bisa berubah cepat dalam kurun waktu 1-2 tahun, akan tapi bisa sampai 20-50 tahun. Dan perubahan tersebut bisa didasari oleh kebiasaan setiap hari atau yang lain. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan terah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian, 7 Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757.
Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan sebagai Kadipaten Mangkunegaran, Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Misesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, wilayah memiliki 4 pemerintahan, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Sekian cerita singkat dari saya tentang perjanjian Giyanti dan juga terbelahnya Jawa. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.